akan memberikan mengenai inovasi dan kreativitas kurikulum IPA di sekolah. Nah, adapun anggota dari kelompok kami ada Fitri, ada Asni, ada Pak Asep, ada Teh Siva. Nah, untuk cakupan materi yang akan disampaikan, yang pertama meliputi pengertian inovasi dan kreativitas pembelajaran IPA, kemudian ada cara menumbuhkan inovasi dan kreativitas pembelajaran IPA, kemudian macam-macam model pembelajaran yang bisa diterapkan dalam pembelajaran IPA, lalu menjadi guru yang kreatif dan inovatif, dan manfaat pembelajaran yang kreatif dan inovatif terhadap pembelajaran IPA. Nah, adapun untuk pemaparan materi pertama ini akan disampaikan oleh pemateri kita. Dipersilahkan kepada Teh Asni. Baik, terima kasih kepada Teh Fitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian inovasi dan kreativitas pembelajaran. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu inovasi itu apa. Inovasi satu perubahan yang dilakukan dengan perencanaan sistematis untuk memberi perubahan yang positif serta dianggap baru bagi orang yang menggunakannya. Dan untuk pengertian dari kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru atau yang dapat dimengerti. Lanjut ya. Oke. Dan untuk pembelajaran inovatif dan kreatif merupakan pembelajaran yang dirancang oleh guru yang sifatnya baru, tidak seperti yang biasanya dilakukan, dan bertujuan untuk memfasilitasi siswa dalam membangun pengetahuan sendiri dalam rangka proses perubahan perilaku ke arah yang lebih baik sesuai dengan potensi dan perbedaan yang dimiliki siswa. Lanjut ya. Nah, lanjut. Nah, di sini ciri-ciri kreativitas itu ada 4. Yang pertama ada kelancaran berpikir atau fluency of thinking, di mana ini tuh kemampuan untuk mencetuskan banyak ide atau gagasan dalam menyelesaikan masalah. Jadi dalam apa ya? Jadi kemampuan kelancaran berpikir itu ketika ada masalah dia akan banyak mencetuskan solusi-solusi untuk permasalahan tersebut. Dan kedua, ada keluasan berpikir. Nah, di sini keluasan berpikir atau flexibility ini yaitu kemampuan dalam memproduksi gitu, memproduksi ide atau gagasan yang bervariasi gitu. Jadi tidak dilihat dari sudut pandang yang sama, tapi dia melihat dari kemampuan keluasan berpikir ini, jadi melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda gitu, melihat permasalahannya itu dari sudut pandang yang berbeda-beda, dan memproduksi solusinya juga, mencetuskan idenya juga berbeda-beda dari sudut pandang yang berbeda-beda. Yang ketiga ada elaborasi. Nah, kemampuan untuk memperkaya atau mengembangkan suatu ide atau gagasan dan mampu menambahkan detail-detail dari suatu kian rupa sehingga menjadi lebih menarik. Nah, yang keempat ada originalitas atau originality atau keaslian gitu ya. Jadi di sini merupakan kemampuan untuk melahirkan ide atau gagasan yang baru dan unik, dan memikirkan cara yang tidak dengan cara yang berbeda gitu untuk mengungkapkan diri, dan kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi yang unik gitu. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan lagi kepada Teh Fitri. Nah, baik, terima kasih Teh Asni. Nah, untuk pemaparan selanjutnya ini akan disampaikan oleh Teh Siva. Dipersilahkan. Ya, baik Teh Fitri, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu semua, saya akan melanjutkan kembali pembahasan kali ini, yaitu mengenai inovasi dan kreativitas kurikulum pembelajaran IPA. Nah, di sini sudah dibahas ya, mungkin tadi ciri-ciri dari inovasi itu seperti apa, ya kemudian ciri-ciri kreativitas itu bagaimana. Nah, di sini
bahasan berikutnya mengenai bagaimana cara menumbuhkan inovasi dan kreativitas terutama dalam kurikulum pembelajaran IPA. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu mengenai PJBL, pembelajaran yang berbasis proyek, kemudian dengan menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran, kemudian menggunakan atau melibatkan kegiatan yang sifatnya itu eksperimen atau observasi dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat itu berusaha untuk melibatkan siswa dalam kegiatan eksperimen tersebut. Nah, di sini mungkin akan dibahas poin-poinnya. Boleh dilanjut, Teh Fitri? Ya, yang pertama yaitu mengenai pembelajaran berbasis proyek atau yang kita kenal dengan PJBL, Project Based Learning. Nah, di sini model pembelajarannya itu menitik beratkan sebagai proyek di akhir pembelajaran. Nanti di sini siswa akan dilibatkan langsung dalam proses pembelajaran dengan akhir dari proses pembelajarannya itu berupa proyek seperti itu atau produk yang dihasilkan. Nah, di sini penekanan pembelajaran berbasis proyek terletak pada aktivitasnya. Di sini peserta didik dituntut untuk memecahkan masalah dengan menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, sampai membuat dan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan materi yang disampaikan. Seperti itu. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu masih sama. Di sini dibahas juga karakteristik PJBL itu. Yang pertama itu, dalam model pembelajaran PJBL, siswa berperan sebagai siswa berperan sebagai pembuat keputusan, kemudian menyusun kerangka kerja. Nah, di sini terjadi interaksi dua arah gitu ya, antara guru dengan siswa. Jadi tidak seolah-olah guru itu menyampaikan pembelajaran. Jadi di sini siswa pun dilibatkan untuk memberikan argumen ataupun keputusan-keputusan yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Kemudian di sini, oh ya maaf, diralat Bapak Ibu, bukan PJBL ya, di sini PBL, Project Based Learning. Jadi intinya dalam memulai pembelajaran itu diawali dengan mengangkat masalah ya, sehingga di situ akan timbul siswa untuk menyelesaikan permasalahan ya. Jadi kemampuan pemecahan masalahnya di sini diperlukan. Nah, di sini betul dalam PBL model pembelajaran based learning ini, project based learning ini, siswa berperan merancang proses dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian di sini pun siswa bertanggung jawab dalam mengelola informasi yang dikumpulkan, kemudian dilakukan evaluasi ya berupa penilaian. Kemudian di sini guru itu sebagai monitoring, artinya di sini siswa yang berperan aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian diperlukannya kerjasama untuk tetap menanamkan sifat atau sikap toleransi ya terhadap perubahan ataupun hal-hal yang ditemukan ketika dalam proses pembelajaran. Begitu. Boleh dilanjut lagi. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu semua sudah mulai memahami ataupun sudah mulai menggeluti ya di bidang teknologi khususnya dalam pembelajaran. Seorang pendidik itu ya mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kemudian bisa bermakna bagi siswa ya. Utamanya seorang guru itu harus bisa memanfaatkan perkembangan teknologi ya. Di antaranya itu memanfaatkan beberapa platform digital ya yang sudah kita kenal. Di antaranya ada WhatsApp, kemudian YouTube, Google Classroom, Google Meet, PowerPoint, dan berbagai video interaktif lainnya yang mendukung terhadap proses pembelajaran. Seperti itu. Sehingga di sini mungkin sebagian besar perkembangan teknologi di bidang pendidikan ya dapat kita rasakan ya, terutama dalam bidang teknologi yang mendukung seperti banyaknya aplikasi-aplikasi yang
mendukung dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Boleh dilanjut lagi, Teh Fitri? Ya, untuk poin yang ketiga, yaitu, nah di sini adanya kegiatan eksperimen dan observasi. Nah, dalam metode pembelajaran ini menitikberatkan pada aktivitas peserta didik dalam melakukan langsung percobaan atau membuktikan sendiri dengan melakukan kegiatan praktikum semisal. Nah, di sini jadi guru hanya bertindak sebagai fasilitator atau membimbing jalannya proses pembelajaran. Nah, dengan kegiatan eksperimen ini diharapkan siswa itu mampu mencari dan menemukan sendiri jawaban atau persoalan-persoalan yang sedang dihadapinya, sesuai dengan materi pembelajaran yang disampaikan pada saat itu. Kemudian, dengan mengadakan percobaan sendiri, siswa ini akan terlatih bagaimana cara berpikir secara ilmiahnya, sehingga yaitu tadi dapat menemukan bukti-bukti kebenaran atau teori yang telah dipelajarinya. Boleh dilanjut lagi, Fitri. Ya, yang keempat itu, nah ini menyangkut mengenai keterlibatan siswa. Nah, dalam dalam proses pembelajaran yang berbasis project based learning, nah di sini mungkin dalam semua model pembelajaran itu perlu diperhatikan bagaimana keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, di sini akan dibahas beberapa jenis keterlibatan siswa guna mendukung proses pembelajaran siswa agar berjalan dengan baik. Nah, di antaranya itu ada keterlibatan emosi, keterlibatan kognitif siswa, dan keterlibatan perilaku. Nah, masing-masing hal ini mungkin Bapak Ibu guru semua sudah mulai memahaminya ya, terutama yang sudah mulai mengajar di sekolah. Nah, di sini juga sambil dipraktekkan atau memang memiliki asumsi lain ya, bahwa memang dalam kegiatan pembelajaran itu, yang pertama, keterlibatan emosi ini sangat berpengaruh karena memang kalau emosi siswanya itu tidak stabil, ya memang bisa dikatakan labil dalam belajar. Nah, itu juga akan mempengaruhi hasil pembelajarannya juga ya. Kemudian keterlibatan kognitif. Nah, ini juga salah satu hal yang harus diupayakan karena dalam pembelajaran itu dihadirkan bukan hanya siswa yang hadir dalam pembelajaran tersebut ya, tetapi bagaimana cara untuk menstimulus siswa agar ruhaninya hadir, jasmaninya pun hadir. Nah, di sini jika hal itu sudah bisa dikondisikan, nah maka siswa pun akan tertarik dalam proses pembelajaran. Nah, di sini keterlibatan kognitif ini merupakan usaha siswa bagaimana untuk mengarahkan segala kemampuan yang dimilikinya, ya, terutama dalam proses pembelajaran. Jadi di sini mungkin cara menstimulus agar siswa itu tertarik ya dalam proses pembelajaran yang sedang dibahasnya seperti itu. Kemudian keterlibatan perilaku. Nah, ini digambarkan sebagai ide untuk berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan akademik. Ya, mungkin di sini lebih ke bagaimana cara berperilaku siswa dalam proses pembelajaran. Nah, itu juga sangat diperlukan ya. Jadi dari keterlibatan emosi, kemudian kognitif dan perilakunya atau yang kita kenal dengan afektifnya itu sikapnya. Nah, itu juga sangat mempengaruhi ya. Jadi mungkin di sini inovasi dan kreativitas pembelajaran itu hadir untuk senantiasa apa ya? Mengupayakan agar proses pembelajaran itu lebih bermakna bagi setiap siswa. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu semua, dicukupkan dari saya. Dikembalikan lagi ke Teh Fitri, Mangga. Baik, terima kasih, Teh Sipa. Nah, untuk selanjutnya, mengenai macam-macam model pembelajaran yang bisa diterapkan pada pembelajaran IPA untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa. Di sini yang pertama ada model pembelajaran berbasis masalah, seperti yang tadi sudah disampaikan ya. Pada model pembelajaran berbasis masalah ini, siswa diinstruksikan gitu untuk
menganalisis suatu permasalahan yang mana berhubungan dengan pembelajaran dan juga kehidupan sehari-harinya. Nah, di sini di mana pada pembelajaran ini dapat mengembangkan proses inquiry dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, pengembangan kemandirian dan juga keterampilan berpikir kreatif dari peserta didik. Nah, selanjutnya di sini ada model pembelajaran kontekstual. Untuk pembelajaran ini sendiri sama ya dikaitkan dengan dunia nyata. Jadi siswa mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam pembelajaran kontekstual juga di pembelajarannya itu dilakukan secara kerja kelompok, misalnya berdiskusi dan juga saling mengoreksi. Selanjutnya ada model pembelajaran indeks card match atau mencari pasangan. Nah, untuk model pembelajaran ini, jadi peserta didik itu dibagi dua kelompok kartu pertanyaan dan juga kartu soal misalnya. Jadi dalam pembelajaran itu siswa berusaha untuk memasangkan pertanyaan dan jawaban yang sesuai. Jika materi pembelajarannya itu baru, maka dari sebelumnya siswa ini dibekali oleh tugas-tugas yang berhubungan dengan materi yang akan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk model pembelajaran kooperatif. Untuk pembelajaran kooperatif sendiri di sini, jadi siswa belajar secara bekerja sama gitu, berkolaborasi, bertanggung jawab. Setiap anggota kelompok ini harus bekerja sama agar setiap individu anggota kelompoknya itu mencapai suatu pemahaman pembelajaran yang sama. Untuk pembelajarannya sendiri biasanya gitu ya berupa scoring, jadi terlihat ketercapaian peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya ada pembelajaran berbasis proyek. Nah, untuk proyek ini sendiri tentunya dalam suatu pembelajaran siswa ditantang untuk menerapkan konsep-konsep sains dalam dunia nyata. Jadi dari situ mereka bisa dilihat keterampilan baik kemampuan berpikir kritis dan kemampuan kreativitas dan inovatif dalam mendesain suatu proyek yang bisa dibuktikan gitu, hipotesisnya yang bisa dibuktikan dengan observasi dan menghasilkan suatu produk yang dapat dipresentasikan atau dapat dikemukakan di depan teman-temannya. Nah, untuk yang selanjutnya, ini ada mengenai menjadi guru yang kreatif dan inovatif akan disampaikan oleh Pak Asep. Silakan, Pak. Terima kasih Bu Fitri. Saya lanjutkan pembahasannya. Jadi apa saja upaya yang bisa dilakukan untuk menjadi pendidik yang kreatif dan inovatif? Ada 3 poin di sini yang kami sajikan. Yang pertama adalah konsentrasi dalam perencanaan mengajar ya. Konsentrasi dulu. Yang kedua, membuat perencanaan. Yang ketiga, siap diajak kerjasama. Apabila ada masukan-masukan, dia siap dan menerima apa yang akan diajarkan. Pada 3 poin ini, tentunya kita mesti memilih pada model yang disesuaikan dengan materi esensial yang akan disampaikan pada siswa pada poin 3 ini. Kemudian silakan dilanjut, Teh Fit. Nah, apa saja upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menjadi pendidik yang inovatif? Ada 3 poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah pendidik menciptakan suasana kelas yang nyaman dan aman secara emosional dan intelektual. Jadi ketika kelas yang aman, maka kegiatan pembelajaran pun akan berjalan dengan baik. Yang kedua, pendidik itu mengukur dengan hati-hati. Jadi seberapa besar keterlibatan siswa dalam tugas yang ia berikan ini diukur dalam kegiatan pembelajaran dalam bentuk
observasi mungkin di sini. Yang ketiga, menciptakan budaya menjelaskan. Menjelaskan materi esensial yang tepat ya, tepat tidak miskonsepsi. Jadi di sini tugas pendidik di sini menjelaskan materi yang akan disampaikan ini kepada siswa supaya siswa ini menerima materi ini eh, dengan baik dan benar ya. Selanjutnya manfaat ya. Selanjutnya adalah manfaat. Apa manfaatnya? Kami sertakan 5 macam manfaat pada eh, pendidik inovatif dan kreatif ini. Yang pertama adalah dengan inovasi dan kreativitas guru ini, siswa bisa meningkatkan minat dan motivasinya dalam pembelajaran sains. Yang kedua, bisa berkembang dalam berpikir siswa untuk menyelesaikan problem solving atau permasalahan yang dihadapi dengan solusi yang tepat. Yang ketiga, melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan atau discovery dalam bentuk project. Yang ketiga itu yang keempat, kegiatan pembelajaran lebih bermakna dan berharga bagi siswa. Selama kegiatan pembelajaran ini siswa ada kegiatan-kegiatan di mana tadi sudah dijelaskan dalam PBL dan Discovery Learning ini ada sintak-sintak di sini ya dalam kegiatan 4 ini sintak-sintak yang runut pada kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima adalah hubungan siswa yang itu menjadi hubungan yang membangun ya, yang baik gitu ya. Jadi terjalin hubungan yang baik antara siswa dan guru ini supaya pembelajaran ini lebih bermakna dan lebih baik. Eh, Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam eh, materi inovasi dan kreativitas siswa. Untuk itu saya kembalikan kepada Teh Fitri untuk dilanjutkan. Silakan. Baik, terima kasih ya kepada Pak Asep atas pemaparan materi terakhir dari presentasi kelompok kita. Nah, baik untuk sesi selanjutnya mungkin akan dibuka sesi diskusi ya atau tanya jawab. Nah, untuk sesi pertama ini akan dibuka 3 penanya terlebih dahulu. Maka dipersilahkan ada teman-teman semua yang ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu atau langsung open. 2 pertanyaan dulu boleh ya? 2 pertanyaan. Sudah ada. Di sini ada Pak Algi, silahkan Pak. Ada suaranya. Ada. Halo. Oh iya. Terima kasih kepada kelompok berapa ya tadi lupa atas pemaparan materinya. Dari pembahasan yang sudah disampaikan tadi, saya tertarik dengan apa tadi dari yang Pak Sep ya. Cara apa tadi menumbuhkan menerapkan guru yang inovatif itu seperti apa ya? Tadi ada 3 tahap kalau nggak salah. Mungkin itu secara apa ya? Secara teorinya, cuman ingin tahu aja gitu. Contoh konkret realnya itu gimana sih guru menerapkan pembelajaran yang inovatif sesuai dari yang telah tadi dibahas. Seperti itu mungkin kurang lebihnya. Apakah sudah jelas? Ya. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang mungkin pertanyaannya, diperjelas gitu. Saya izin mengulang. Jadi pertanyaannya itu bagaimana cara menumbuhkan guru yang inovatif di konkretnya gitu ya, di kenyataannya. Baik, selanjutnya adakah penanya kedua? Silahkan teman-teman.
Sambil nunggu di chat aja dulu atuh pertanyaan. Sok dijawab. Baik Ibu. Ini sudah ada yang raise hand lagi. Ada Ibu Lucy, silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada kelompok inovasi dan kreatif ya. Tadi dijelaskan bahwa katanya dalam pembelajaran itu membuat siswa nyaman ya. Berarti di sini diperlukan yang namanya pembelajaran sosial emosional ya. Artinya bahwa dalam pembelajaran ini siswa dibuat nyaman agar mereka senang gitu ya atau mereka happy gitu dalam pembelajaran. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah contoh-contoh pembelajaran sosial emosional ini yang real gitu yang dilakukan oleh teman-teman semua gitu untuk menginspirasi saya untuk dilakukan di kelas saya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lucy. Nah, mungkin kita akan jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Boleh? Mangga Pak Asep. Terima kasih Bu Pit ya. Pertanyaannya, saya mencoba menjawab dalam teknis-teknisnya ya. Bagaimana penerapannya? Pertama, mungkin dalam teknisnya itu guru itu mesti menguasai materi pembelajaran. Itu mutlak ya, mesti ada. Di mana untuk menjadi guru inovatif itu materi pembelajaran itu mesti dilaksanakan sesuai dengan model yang apa yang akan disampaikan. Yang kedua, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran itu juga masuk dalam ranah inovatif lah, inovatif ya. Dan yang ketiga itu meningkatkan kreativitas. Jadi ketika di dalam kelas itu tidak monoton hanya satu model saja, bisa menghasilkan beberapa model dalam suatu konsep. Misalkan minggu pertama kita menggunakan model PBL, minggu yang kedua kita menggunakan model PJBL, kemudian yang ketiga kemudian discovery atau inquiry juga tapi sesuai dengan konsep-konsep atau materi yang akan disampaikan. Kalau misalkan cocok, gunakan. Kalaupun tidak cocok, jangan dipaksakan. Ya, mungkin terjadi hambatan ke depannya. Yang kelima, pengembangan inovasinya dalam pembelajaran ini inovasi. Kayak seperti apa? Misalkan kita menggunakan pendekatan STEM itu berinovasi sebetulnya. Dalam hasilnya adalah produk yang dihasilkan oleh siswa. Disitulah siswa berkreativitas, kemudian guru itu sebagai solusi. Jadi menambah solusi atau menyampaikan permasalahan-permasalahan siswa, ya itulah akan disampaikan oleh pendidik itulah. Eh, jadi poin-poinnya itu saja Pak Algi. Jadi ini adalah sebatas apa ya kemampuan saya mungkin ya. Jadi pemetaannya ada empat poin lah poin-poin itu. Jadi di samping itu bahwa dalam perencanaan pembelajaran pada yang poin 3 itu sebetulnya hanya bentuk globalnya. Kalau kita mesti rinci, sebetulnya inovasi-inovasi guru itu mungkin banyak yang disampaikan. Salah satunya adalah mungkin dalam penggunaan model. Nah, tentunya ini sangat kita harapkan pada siswa dengan bentuk hasilnya supaya siswa itu tidak monoton, kemudian tidak jenuh, meningkatkan motivasinya bagaimana. Nah, itu adalah salah satu usaha yang mesti dilakukan oleh guru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Boleh ditambahkan, Teh Pit, silakan. Baik, mungkin ada yang mau menambahkan dari pemateri dulu, dari Teh Asni atau Teh Siva. Atau dari teman-teman yang ada di kelas ini, ada yang mau menambahkan? Atau jawaban dari Pak Asep cukup, Pak Aldi? Bapak Ibu yang sudah pengalaman ngajar ditambahkan. Silahkan Ya, yang mau menambahkan. Maka
Mangga silahkan yang mau menambahkan tadi mungkin ya. Atau oh Ibu Lucy mau menambahkan Bu, silahkan. Ya, izin menambahkan dari yang Pak Asep. Tadi seperti yang sudah Pak Asep utarakan ya pada saat presentasi, beberapa upaya untuk menjadi guru yang inovatif dan kreatif. eh, itu mungkin kalau boleh saya tambahkan, itu adalah guru itu jangan apa ya, jangan malas untuk melakukan pengembangan diri gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar mempelajari ini modelnya ini, tapi lebih ke bagaimana mengembangkan diri gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk penerapan atau implementasi model-model pembelajaran, kalau Pak Asep bilang tadi minggu ini model ini, minggu ini model itu, gitu ya, seperti itu. Tapi kalau yang saya lakukan itu penggunaan model atau pendekatan dan metode itu biasanya berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi yang saya lakukan di kelas gitu. Misalkan saya menggunakan metode apa ya, metode PJBL misalkan untuk satu materi gitu. Nah, ternyata setelah dirasakan atau setelah dilakukan ternyata agak gimana gitu ya, agak hasilnya agak kurang baik gitu. Nah, itu dievaluasi nanti sehingga di tahun berikutnya atau di semester berikutnya diperbaiki lagi untuk rencana pembelajarannya, digunakan metode yang lain gitu. Nah, tetapi untuk metode ini kadang-kadang metode, model atau pendekatan ini kadang-kadang antara kelas yang satu dengan kelas yang lain itu cocok atau tidak cocok gitu ya. Di kelas yang ini bagus, di kelas yang ini tidak gitu. Di kelas yang ini aktif, di kelas yang ini pasif gitu, seperti itu. Jadi biasanya untuk penerapan model atau pendekatan atau metode itu berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi pembelajaran yang dilakukan oleh guru gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lucy atas tambahannya ya. Nah, apakah ada yang mau menambahkan lagi? Atau jawabannya cukup Pak Albi? Ya, sudah cukup pahami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua. Jadi pertanyaannya Ibu Lucy. Untuk pertanyaannya, saya konfirmasi ya Bu. Tadi kan disebutkan katanya ada pembelajaran yang mengharuskan membuat siswa nyaman. Itu kan berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu. Nah, bagaimana contoh-contoh pembelajaran sosial emosional itu di lingkungan nyata di sekolahnya kayak gitu ya Bu? Nah, mungkin ini akan dijawab oleh siapa? Pak Asep? Boleh saya Teh? Oh, Pak Asni, enggak Teh. Ya. Oke. Sebelumnya mohon maaf saya Kem. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Lucy. Penerapan sosial emosional ya Bu, di keseharian gitu ya. Kalau menurut saya Bu ya, kan mulai dari menyapa anak aja itu udah udah ada emosional gitu. Jadi ikatan emosional ya antara guru dan peserta didik atau siswa gitu ya. Jadi cukup untuk menanyakan kabar gitu, ataupun kan sekarang di sekolah-sekolah itu pagi-pagi ada itu apa masuk kelas itu, jadi di gerbang itu udah ada gurunya gitu. Jadi salam itu lah ya. Nah kayak gitu. Nah itu teh ya untuk tujuannya itu untuk membangun emosional antara guru dan siswa gitu. Dan juga bisa melalui, jadi guru itu apa ya, apa sih namanya teh, menginstruksikan tugas secara berkelompok gitu. Jadi itu pun bisa membangun emosionalnya gitu, sosial sosial emosionalnya gitu ya, karena berinteraksi dengan temannya juga gitu ya. Jadi menurut saya itu sih Bu. Mohon maaf bila ada kesalahan gitu.
Kalau pembelajaran sosial emosional itu dibikin nyamannya itu harusnya di awal atau di apa gitu, atau selama pembelajaran atau di awal itu yang paling penting mungkin ya, di awal Iya, pembelajaran itu gitu. iya kalau izin menjawab ya Bu. Kalau menurut biar lebih nyaman kan nyaman itu kan gimana kitanya awalannya gitu masuk kelas gimana kitanya siswanya pun akan terbawa nyaman gitu ketika proses pembelajaran ketika kita di awal sudah sudah membangun gitu, sudah membangun sosial emosional kepada peserta didik juga gitu. Jadi itu akan mengalir sendiri gitu, nyaman nyaman siswa nyamannya itu kepada kita itu akan mengalir sendiri. Ya mungkin intinya bahwa pembelajaran emosional ini lebih ke lebih ke bagaimana kita menyiapkan siswa untuk siap menerima pembelajaran dengan nyaman, mungkin ya seperti itu gitu. Karena kalau Iya, tidak iya. nyaman ya mereka juga tidak bisa menerima materi gitu ya. Iya, Ibu. Menurut saya mah begitu, Ibu. Saya tambahkan Bu Pit. Enggak, Pak. Suara Bu Lucy lep-lepan ya? Atau yang lain gimana? Lep-lepan nggak di Aman, yang Bu. lain? Aman. Oh, di saya berarti ya? Ya sudahlah. Baik, satu lagi coba ada pertanyaan nggak? Ini Bu sedang menjawab pertanyaan. Oh iya, sok. Mangga. Baik, saya tambahkan pertanyaan Bu. Saya mencoba menambahkan jawaban Bu Lucy. Setiap ketika kita membuat modul ajar itu ada kegiatan persepsi. Di situ ada kegiatan-kegiatan siswa, nah bisa dimunculkan. Jadi kegiatan emosional yang tadi yang dijelaskan, itu kan tujuannya adalah menyeimbangkan kompetensi akademik dan sosial siswa di situ, penyeimbangannya. Nah, dilakukanlah pada kegiatan persepsi. Ketika siswa di kelas itu sudah aman dan nyaman, maka strategi kita lah sebagai pendidik melangsungkan pembelajaran selanjutnya. Kalau tidak aman, kita mungkin ada teknik-teknik lain lah, seperti misalkan contohnya ada halo, hai, ya kayak gitulah, supaya siswa itu konsen, itu salah satu teknik. Yang kedua mungkin dengan ice breaking, supaya siswa itu menumbuhkan minat dan motivasinya dalam pembelajaran. Nah itu tambahannya mungkin Bu Lisi, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Boleh saya menambahkan Teh Fitri? Boleh silakan sih, Pak. Iya, sebelumnya Bapak Ibu izin off cam ya. Mungkin saya izin menambahkan juga terkait bagaimana menciptakan suasana belajar yang nyaman. Mungkin seperti itu ya Ibu. Ya. Mungkin sudah sedikit banyaknya disampaikan oleh Teh Asni sama Pak Asep juga ya mengenai bagaimana cara menciptakan suasana belajar yang nyaman. Mungkin tadi sudah disinggung juga ya berbagai teknik seperti salah satunya itu menerapkan tata krama yang baik. Mungkin kita awali dengan memberikan atau mengulurkan salam seperti itu ya. Kemudian dari Pak Asep juga diberlakukan atau disampaikan juga berbagai macam ice breaking gitu sehingga anak juga lebih tertarik terhadap materi yang akan kita mulai gitu. Nah mungkin tambahan dari saya mungkin sedikit mengenai cara menciptakan suasana yang nyaman dalam pembelajaran itu kalau dari pengalaman saya pribadi mungkin ya ini bisa bersifat subjektif juga gitu ya. Nah, kalau dari saya pribadi di awal mungkin saya lebih ingin tahu gitu bagaimana jenis karakter setiap peserta didik di dalam kelas tersebut gitu. Karena ya tidak dipungkiri dalam setiap kelas pun ada yang memang anaknya itu mendominasi, ada yang memang sering usil gitu sama temennya ya sehingga yang temennya ingin serius belajar gitu karena ada karakter anak yang unik. Nah ini jadi salah satu PR juga gitu buat kita cara ngondisiinnya seperti apa gitu Bu. Mungkin kalau saya pribadi di awal semester itu pernah dilakukan yang namanya itu asesmen diagnostik formatif, non formatif. Jadi melihat bagaimana
keadaan emosional atau psikologis anak gitu. Jadi nanti kalaupun memang tahu nih karakter anaknya agak unik ataupun memang agak berkebutuhan khusus gitu, nanti ketika pembelajaran, nah kita juga bisa ngasih treatment yang tepat juga gitu ke anak itu. Jadi mungkin lebih ke sana dan memang kalaupun kita sudah tahu treatment ke setiap anaknya seperti apa, ya dari salah satu sisi ya dari segi emosional kita pun agak terkontrol gitu sehingga ketika pembelajaran berlangsung, kalau saya pribadi pun ya, kalau ada anak yang apa ya usil sama temennya ketika ngejelasin, nah tiba-tiba kan kita buyar gitu, mau ngejelasin materi, tiba-tiba ya keburu emosi gitu. Nah itu mungkin salah satu bekal juga, kalaupun memang dilakukan treatment di awal, asesmen diagnostik nonformatif ini ya mungkin sedikit bekal untuk kita gimana cara mentreatment anak kalaupun memang ada salah satu anak yang unik di kelas tersebut gitu. Mungkin seperti itu tambahannya dari saya. Hatur nuhun, Bapak Ibu. Mangga dikembalikan ke Teh Fitri. Baik, terima kasih ya, Teh Siva. Sedikit menambahkan, mungkin ya tadi kata Teh Asni dan Pak Asep juga sudah disampaikan. Jadi untuk menciptakan kenyamanan saat belajar itu kayak first impression seorang guru, bagaimana saat awal pertama datang ke kelas kayak gitu ya, terus mengaitkan atau tadi persepsi dengan kehidupan, misalnya bisa kita bertanya apa yang barusan mereka lakukan yang dikaitkan dengan pembelajaran, mungkin di situ juga mereka sadar gitu, oh belajar ini manfaatnya ya untuk apa gitu, mereka sadar kayak gitu. Mungkin adakah yang mau menambahkan di sini terkait pertanyaan yang pembelajaran sosial emosional tadi? Satu lagi aja tanggapan ya. Maksudnya yang menanggapi pertanyaannya. Untuk menanggapi sosial emosional tadi satu aja tanggapannya. Bu Nangga dipersilahkan untuk satu orang yang mau menanggapi mengenai pembelajaran sosial emosional tadi. Bagi teman-teman di sini. Boleh Neng Fitri? Boleh, silahkan Ibu Neng Lani. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sedikit menambahkan pembelajaran sosial emosional itu apabila di awal ini akan membentuk akan dapat membentuk dasar keterampilan sosialnya dalam hal mungkin nanti interaksinya, kemudian emosionalnya dan perilaku yang kuat pada anak. Jadi kalau dilakukan di awal, maka itu akan menjadi dasar untuk anak berinteraksi lebih baik. Kemudian apabila dilakukan di awal, itu emosionalnya akan terbentuk menjadi tadi hal-hal menyenangkan yang didapatnya, dan kalaupun dilaksanakan di tengah-tengah itu sebagai penguatan, dan nanti apabila di akhir dilakukannya yang tadi itu sosial emosionalnya, maka itu akan menjadi akan membentuk karakter anak, penyempurnaan dari awal, tengah, dan akhir tadi. Dan proses proses yang dilakukan itu bisa berupa dengan menceritakan hal menarik, bisa juga dengan ice breaking, bisa juga pokoknya pembentukan sosial emosional itu sebenarnya bisa dilakukan dengan berbagai cara, bisa dilakukan di awal, tengah, ataupun akhir. Itu tergantung dari kreativitas seorang guru. Makanya seorang guru memang dituntut untuk selalu berinovasi, selalu kreatif, sehingga pembelajaran yang kita kelola di kelas itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Itu mungkin, Neng. Terima kasih. Assalamualaikum. Kesimpulan kelompok baik Bu. Asni, Fitri, Bu Asep, Pak Asep dan Bu Sipa.
Untuk kesimpulan dari kelompok kami mengenai inovasi dan kreativitas dalam kurikulum pembelajaran IPA ini merupakan suatu aspek yang perlu dipersiapkannya untuk menghadapi uh, tantangan dunia yang bergerak semakin dinamis dan juga tantangan teknologi yang terus gitu bergerak. Nah, beberapa pembelajaran tadi seperti sosial emosional dan juga pengembangan diri terhadap gurunya itu sangat diperlukan ya untuk pembelajaran, khususnya pembelajaran IPA agar bisa menghadapi tantangan masa depan dengan percaya diri dan juga kreativitas yang terus dikembangkan kayak gitu. Sekian presentasi dari kelompok 5 yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya, banyak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Ibu Tri. Baik, atur nuhun kelompok 5. Bapak Ibu, saya izin off cam ya, mohon maaf. Ini kebetulan lagi posisi di kampus, di koridor. Baik, untuk kelompok 5 tentang inovasi dan kreativitas kurikulum pembelajaran IPA ya. Paling yang perlu ditambahkan di sini adalah nanti apabila Bapak Ibu menyampaikan materi, tolong mungkin secara teori sudah dapat ya, dalam artian Bapak Ibu bisa menggoogling ya dan memperluas gitu ya materi. Hanya paling tambahannya adalah citasinya ya, citasinya dari PBL itu seperti apa, tadi PJBL itu seperti apa. Itu nggak ada sintak-sintaknya tadi saya lihat ya, di PJBL nggak ada sintaknya. PBL hanya umum saja gitu. Walaupun mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, tapi minimal ada gitu penampilan sintak. Karena kan nggak menutup kemungkinan teman-teman di sini ada yang dari murni ya. Bahkan dari murni, bahkan dari matematik mungkin ya. Itu perlu tahu juga ya seperti apa. Kemudian termasuk contoh ya, contoh PBL, contoh cooperative learning, contoh PBL. Yang tadi juga tentang indeks card match, itu mungkin perlu dicek lagi mungkin referensinya ya. Setahu saya itu model kooperatif atau apa ya? Atau apa itu? Ya, model kooperatif tipe indeks card atau apa ya? Itu mohon dicek lagi aja. Sama ini paling tadi yang menambahkan tentang, sudah saya jelas Bapak Ibu? Jelas, Bu. Jelas ya. Nah, paling tadi yang bagaimana menghasilkan guru kreatif. Ini bukan tantangan buat kita semua ya, apalagi di era digital seperti ini, apalagi anak-anak kita itu memang akhirnya berpacu dengan media ya, dengan YouTuber, dengan apa? Dengan ya itulah ya para orang-orang terkenal gitu ya. Jangan sampai guru itu ditinggalkan oleh anak-anaknya ya. Jangan sampai mereka akhirnya malah role modelnya orang-orang yang mungkin dari sisi apa ya, dari sisi tujuan pendidikan mungkin agak jauh ya dari apa yang kita harapkan gitu. Agar mereka kembali lagi kepada para guru-gurunya. Jadi memang akhirnya guru berpacu dengan waktu dan berpacu dengan teknologi juga. Nah, mungkin bagaimana tadi akhirnya guru harus kreatif gitu ya. Tadi mungkin saya sepakat ya dengan disampaikan oleh Ibu Lucy ya, dalam artian ketika kita memilih suatu model pembelajaran ataupun pendekatan, kalau di sebenarnya kalau kita lihat di Kurtilas ataupun Kurmer masih pakai 5M ya sebenarnya ya, pendekatannya 5M misalkan ya. Kalaupun akhirnya kita milih apakah itu PBL ataupun PJBL ataupun yang lain-lain, tolong disinkronkan dengan materi gitu ya, dengan materi pokoknya gitu, karena kan memang nanti nggak mudah ya untuk mematchingkan itu, nggak sembarangan untuk mematchingkan itu. Misalkan kita bicara keanekaragaman, mohon maaf ya kalau contohnya biologi, keanekaragaman tumbuhan atau keanekaragaman hewan, ya. Tapi misalkan kita menggunakan medianya ataupun misalkan kita menggunakan medianya, mereka hanya sekedar melihat secara visual aja di gambar, kan itu nggak pas ya. Justru kita ajak mereka untuk eksplorasi keluar, gitu ya. Atau kita menggunakan media realia, kecuali memang bahan-bahannya misalkan kita keanekaragaman tumbuhan yang ada di hutan Kalimantan yang mungkin agak susah, nah paling itu baru kita tampilkan secara visual. Tapi kalau memang ada hal-hal yang dekat dengan keseharian siswa, itu mereka langsung punya pengalaman langsung melihat gitu ya. Masuk proyek-proyek
yang memang sifatnya kontekstual. Jadi kembali ya, kaitkan dengan kontekstualisasi yang ada dekat dengan keseharian siswa, ya, isu-isu lokal misalkan ya, yang mereka akhirnya merasakan secara langsung gitu ya. Karena bagaimanapun kan tuntutan dari itu ya, dari kalau nanti ke depannya ada kompetensi ya, kompetensi pedagogi, kompetensi profesional ya, dan seterusnya. Kemudian tadi yang tentang sosial emosional ya, mungkin jadi bahan pertanyaan bagi teman-teman juga ya, termasuk saya sendiri. Karena tadi mungkin oleh kelompok 5 tidak dihadirkan contoh, sehingga akhirnya timbul pertanyaan tadi ya tentang bagaimana menumbuhkan emosi atau apa ya emosi siswa gitu ya. Ya termasuk tadi ya, termasuk misalkan kalau saya pernah mendapati ya teman guru ya, misalkan ini teman guru akhirnya dengan kita bagaimana mengelola pembelajaran ya, keterampilan guru mengajar ya, keterampilan guru mengajar misalkan pada saat kita mendekati siswa ketika belajar ya, jadi kita kan duduk guru kan nggak duduk aja di meja guru ya, tapi kita moving berpindah ya, bergerak satu sama lain ya, berkeliling kelas ya, mendekati siswa, kemudian misalkan menunjukkan dari sisi tatapan mata misalkan ya, misalkan kalau yang siswa laki-laki, guru laki-laki dan siswa laki-laki misalkan ya, itu bagaimana kita menatap mereka gitu ya, dengan sapaan dan seterusnya, itu bisa akhirnya memunculkan emosi, termasuk menanyakan kabar ya dan sebagainya. Hanya memang di sini kalaupun tadi ya kita butuh informasi hasil-hasil penelitian ya, misalkan ya hasil-hasil penelitian yang akhirnya menunjukkan keberhasilan tadi pembelajaran yang mengedepankan sisi emosinya gitu. Karena bagaimanapun sekarang kan memang, apalagi kalau dengar cerita dari teman-teman guru ya, anak-anak kita tuh banyak yang broken home ya. Mungkin yang banyak yang broken home sehingga mereka akhirnya kondisinya demikian ya. Justru kita sebagai guru akhirnya kan harusnya meraih itu ya. Meraih itu supaya mereka tidak mencari yang lain-lain gitu. Ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Ada tanggapan lagi Bapak Ibu? Mohon maaf, saya nggak pakai laptop, jadi nggak buka-buka laptop. Ada tanggapan dari Bapak Ibu? Ibu tambahan sedikit boleh? Boleh, Bu Mangga. Silakan. Mengenai pelajaran sosial ini, menanggapi yang anak banyak yang broken home, dan itu memang betul seperti itu fenomena gitu ya di sekolah, banyak sekali anak yang broken home. Nah, satu hal yang mungkin kita lupa, untuk pembelajaran sosial emosional di awal itu bisa kita terapkan dengan mengaji terlebih dahulu. Karena siapa tahu anak dari rumah itu dalam keadaan hatinya tidak tenang, dalam keadaan dia sedang marah, dalam keadaan dia sedang kecewa, sedang galau. Kita ke sekolah diajak mengaji terlebih dahulu, barang ayat atau dia ayat hati mereka lebih tenang gitu, sehingga mereka dalam belajar lebih seperti itu Ibu. Ya, baik Bu, di Bu Lucy saya lep-lepan suara Bu Lucy, nggak tahu teman-teman apa kalau lepan? Lep-lepan nggak? Lep-lepan kan tadi yang Bu Lucy sampaikan, saya nggak terlalu menangkap ya. Tapi mudah-mudahan kalau teman-teman jelas suara Bu Lucy, mudah-mudahan bisa menangkap ya yang disampaikan oleh Ibu Lucy. Ya, baik Bapak Ibu, ada lagi? Minggu depan kita UTS ya, take home ya. Take home ya, Bapak Ibu kan online ya. Maksudnya akhirnya memang open book lah, sifatnya open book ya. Jadi Bapak Ibu bisa menelusuri informasi-informasi yang sifatnya open book. Tapi tetap saya minta nanti ini ya apa? Cek plagiarisme ya. Tahu cek plagiarisme? Ya. Nanti di-mergerkan ya, cek plagiarisme di bawah 25% Bapak Ibu ya. Halo. Bisa nanti teman-teman ada yang bisa plagiarisme? Di Shopee bisa. Ya itu ya. Jadi nanti mohon atau teman-teman bagi yang nggak bisa silakan mohon bantuannya aja, dibantu di bawah 25% ya.
plagiarismenya nanti cantumkan misalkan di bagian terakhir berapa persentase similarity-nya. Jadi kalau Bapak Ibu masih lebih dari 25%, tolong diparafrasekan gitu ya. Itu ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu? Materinya terkait dari yang kemarin aja, dari pertemuan kedua ya. Sampai sekarang, sampai ini nih hari ini aja. Ya. Halo? Ya, tidak. Ibu. Ya. Ibu, untuk izin bertanya, untuk mengecek plagiatnya itu bebas. Maksudnya teh di apa namanya? Menggunakan aplikasi AI juga. Itu bebas di mana saja ngeceknya. Iya, apapun Ibu. Oh, apapun. Baik, Ibu. Baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada mungkin sementara diakhiri dulu aja Bapak Ibu ya. Silakan nanti informasi UTS-nya menyusul. Mungkin ada edaran juga dari Prodi ya terkait UTS. Kalau di kurikulum sifatnya open book saja. Nanti pun saya koordinasi dengan Prof. Hairul ya untuk UTS-nya. Nah, seperti itu. Ya. Mungkin itu yang saya sampaikan Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini karena saya pakai HP juga ini ya. Lagi rapat Prodi kebetulan. Jadi saya keluar dulu ini ya dari rapat Prodi. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang. Kita akhiri dengan ucapan istighfar, hamdalah, dan doa akhir majelis. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum, saya izin live. Bu, terima kasih Bu. Ya. Tugasnya apa? Bu, guys, apa barusan guys? UTS-nya buat artikel lagi gitu guys. Kali. Iya namanya. Aduh. Cai kopi. Ngantuk. Tugas terkait UTS minggu depan, non open book. Oh, oke. Apa ini? Dicek similaritas apanya? Plagiasinya Ibu. Plagiat. Lihat Ibu. Oh, plagiasi UTS kita. Nanti dicek plagiasinya. Pakai apa aja boleh senayan tadi teh. Mau apa tadi teh? Iya. Plagiarisme tadi teh. Betul Nitin. Bapak Aku izin belum itu gimana? Bu. Ya. Ya Bapak-bapak mangga pilih bade. Jumatan Bapak-bapaknya. Atan. Menuju ke Haseban abdi mah. Pret. Aduh, Ajarin dasar. aku atuh ih turnitin aku mah nggak bisa. Harus Pinter punya Bu, ininya kita. Bu. Turunnya. Atau ada yang punya gitu akun. Saha. Katanya kalau pakai Kali ada. turun satu kali, keduanya jadi plagiat katanya. Tapi nggak tahu sih. Oh, kumaha Pak? Enggak, Pak. Cing kumaha Jadi- Budina sok. Tahu tuh Neng Linda kumaha? Apa kalau misalkan ngeceknya di link atau web yang tidak resmi biasanya plagiatnya tuh cuma misalkan 15%. Tapi kalau misalkan dicek lagi di link yang resmi misalkan di jurusan kayak gitu, itu bisa emang meningkat tuh karena kenapa? Karena kalau yang resmi itu lebih banyak file yang udah diuploadnya gini Bu.
Jadi banyak file yang udah ke bacanya kayak gitu. Tapi kalau misalkan karena ini mah kata ibunya bebas gimana aja, jadi nggak apa-apa gitu, nggak akan Oh, yang naik. resmi, oh yang enggak juga. Pokoknya nama kita udah dicek aja gitu. Oh, Kayaknya. Kalau bebas mah online aja ya tuh ya. ya artinya berarti no online. Wak. Iya. Online mah sudah dipastikan bisa 0. Pakai Shopee Pay, di Shopee itu 3.000 ya? Iya kalau nggak salah. Bisa ngecek. Murah. Ya 3.000 teh. Satu kali Bayarnya Bu, cek. bayar cek. Oh, 1 kali cek 3.000 ya tuh ya di Shopee. Ah ya, nanti ditraktir Bu Neng. Prer. Biasa 12.5 eta pagi 12.5 mah. Algi. Kenal. 12.5 dapat 2. Sahanu tos jadian teh saha teh meni. Ih man teu dikasih tahu awas. Aduh, parah. Yang jelas bukan saya, Bu, eta mah. Moal atuh Oh, budaya. Asep ngaheureyan we Bu Lucy diperhatikan teh. Bener, aku perhatikan. Tuh kan. Iya ini. Aduh. Bahaya. Ngamuk kayak polisi eta. Mumpung tak aya Bu Lucy na. Lain nu ngamuk nu digigireunana. Di record, aduh maaf.